Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya kita masih bersama dan juga masih kembali memperbincangkan tema-tema menarik lainnya selama bulan suci Ramadan. Tentunya masih di Syiar Ramadan Tribun Timur yang hari ini akan memperbincangkan terkait dengan karakteristik Ramadan. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menantikan juga waktu untuk seperti apa berbincang bersama Tribuners kali ini terkait dengan karakteristik Ramadan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Baik, nah ini kita memasuki sudah di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita perlu mungkin mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik Ramadan, karena kalau kita bisa gambarkan sedikit di awal Tribuners, ada yang karakteristiknya ada ampunan, kemudian juga ada perisai dari dosa, kemudian ada juga dilipat gandakan pahalanya, dan ada berbagai macam lagi karakteristik dari bulan suci Ramadan yang bisa disampaikan kepada Tribuners hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Umat terdahulu dirindukan akan datangnya yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh karakteristik, yang mana karakteristiknya ini tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun karakteristik yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Jadi karakteristik yang pertama adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya, di luar bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan khusus, ada waktu khusus, ada tempat khusus, dan ada cara khusus atau zikir khusus yang kita lakukan, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, 24 jam penuh dengan ampunan. Maka ini yang diinginkan oleh seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu menginginkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada karakteristik yang dimiliki yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, coba kita lihat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam hari, yang namanya malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai menjelang terbit fajar, itu disebut dengan malam hari. Meskipun nanti ada pembagian, ada waktu sahur, ada waktu fajar, waktu subuh. Tapi kalau kita melihat itu hanya siang dan malam. Ya.
Nah, di malam harinya itu penuh dengan ampunan. Mulai dari orang yang melakukan qiyamul lail, tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa ma taqaddama. Seluruh dosa, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berlumuran dosa, ya maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Ya, luar biasa. Ini ada sebuah kisah. Ya, Nabi Ibrahim ketika ada orang Majusi meminta sesuatu kepada Ibrahim. Nah, Majusi ini dia penyembah api. Ibrahim mengatakan, ya saya berikan makanan, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Harus loading dulu. Mengucapkan syahadat. Berislam. Maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, ya Ibrahim, tahukah engkau Majusi itu usianya 70 tahun. 70 tahun usianya dan dia tidak beriman kepadaku, tapi saya, kata Allah, tiap hari saya berikan makanan. Sementara dia baru meminta satu kali, engkau tidak mengabulkan karena engkau mensyaratkan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya bahwa jamaah yang dimuliakan Al-Tribuners, bahwa ampunan Allah ini itu didapatkan di malam hari. Makanya ma taqaddama min dzambihi. Ma ini berlaku secara umum. Ya, bukan hanya pelaku dosa kecil, tapi termasuk pelaku dosa besar. Maka momentum bulan suci Ramadan yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa, maka karakteristik yang pertama, maksimalkan mendapatkan ampunan yang pertama di bulan suci Ramadan, maka maksimalkan di malam hari. Kemudian ketika tiba waktu sahur, itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang melakukan amalan di waktu sahur, ya kita terbangun saja makan sahur, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Wabil asharihum ya yastaghfirun. Di waktu sahur dia meminta ampunan kepada Allah, dia istighfar. Ini orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itu di malam hari. Jadi di waktu malam itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian di waktu siang, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa. Saya yakin bahwa Tribuners ini sudah ya rutin kita berpuasa setiap Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, spiritualitas, dan juga mengevaluasi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya sebesar apapun dosanya kepada Allah. Itu akan diampuni. Itu di siang hari. Jadi malamnya mendapatkan ampunan, siangnya mendapatkan ampunan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah itu penuh dengan ampunan. Bahkan kelebihannya bulan suci Ramadan ini bukan hanya ampunan. Jadi ampunan Allah itu ada dua. Ada ampunan Allah yang disebut dengan Al-Ghafur. Ada ampunan Allah namanya Al-Afu. Apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur itu dosa yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, tapi dosanya masih ada. Maka yang seperti ini nanti di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, diperlihatkan dosanya di akhirat karena sudah mendapatkan Al-Ghafur, maka dosanya itu hanya diperlihatkan untuk dirinya, tidak disebarluaskan untuk dilihat orang banyak. Tapi kalau mendapatkan Al-Afu, Al-Afu ini artinya dosa yang dilakukan memang sudah dihapus oleh Allah. Bukan hanya ditutupi, tapi dihapus oleh Allah. Dan itu kita dapatkan di bulan suci Ramadan dalam bentuk doa yang diajarkan oleh putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ketika saya mendapatkan Al-Qadar di Ramadan, apa yang harus saya baca? Maka bacalah sebuah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau yang memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kami.
Ketika kita mendapatkan al-afu, bukan hanya dosa itu ditutupi oleh Allah, akan tetapi dosa itu dihilangkan oleh Allah. Jadi ini karakteristik yang pertama, yaitu al-afu atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi itu adalah yang perlu juga kita garis bawahi begitu ya Pak Ustadz ya selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada beberapa karakteristik lagi dari bulan suci Ramadan, yakni perisai dari dosa atau junah. Mungkin seperti apa untuk penjelasannya Pak Ustadz? Ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan perisai dari maksiat dan dosa. Ya, yang namanya perisai dia tameng. Ya, oleh sebab itu orang yang berpuasa itu dipastikan tidak melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Ya, coba makan minum kan halal. Tapi orang yang berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan minum padahal itu halal? Kalau yang halal saja dihindari, apalagi yang haram. Maka luar biasa, puasa ini sebagai perisai. Dalam hadits Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai junnah. Nah, junnah ini kalau dalam literasi bahasa Arab, itu terdiri dari dua huruf, yaitu jin dan nun. Maka semua kosakata bahasa Arab yang menggunakan huruf jin dan nun itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, janin dalam perut seorang ibu, kenapa disebut dengan janin? Karena tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian ada makhluk, ya ini pada manusia, disebut dengan jin. Jin itu karakternya tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang terlihat, itu ya salah penampakan. Ya memang karakternya dia tidak terlihat. Kemudian jannah, artinya surga. Ya, surga juga tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun, tidak didengar oleh telinga. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa ini sebagai perisai, penghalang kita. Memang tidak dilihat, penghalang itu tidak dilihat. Ya, akan tetapi itu mampu menghalangi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada orang yang suka marah, temperamen. Tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, apalagi kalau temperamennya itu muncul, rasa marahnya muncul mendekat buka puasa, saya yakin bahwa dia akan tahan. Itu artinya bahwa dalam bulan suci Ramadan, karakter negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika memaksimalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, maka karakter yang negatif itu bisa menjadi karakter yang positif karena dirubah oleh karakteristik yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan junnah atau merupakan perisai. Ini untuk di dunia, apalagi di akhirat nanti, yaitu menghalangi kita untuk disentuh apinya neraka. Ya makanya ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 7 pintu. Nah, di surga itu ada, ya setiap satu pintu itu ada, ya ada khusus yang disebut dengan babur rayyan. Nah, babur rayyan ini, bab rayyan itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, tentunya kajian terdahulu kita katakan bahwa ibadah puasanya ini bukan ritual, tapi ibadah puasa yang dilakukan secara penuh dengan spiritualitas, atau bahasa hadisnya dikatakan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan juga muhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini poin yang kedua yang merupakan karakteristik bulan suci Ramadan. Ya,
Baik, poin selanjutnya itu ada juga yang dilipat gandakan pahala, kemudian juga ada poin lain juga terkait dengan kemudian bagaimana nanti kita itu diterkabulnya doa begitu Pak Ustadz. Mungkin dari dua hal ini juga dapat sekaligus dijelaskan, silahkan. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu dilipat gandakan pahala. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pahala, ya itu dimulai dari hasanat, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan menjadi amal namanya amal soleh. Buah daripada amal soleh itu namanya ajrun atau pahala. Nah, orang yang beraktivitas ibadah, orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tentunya pahala itu bermacam-macam. Ada pahalanya 0. Siapa itu? Siapa yang berbuat tapi bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan prestisi dari dunia, maka tidak mendapat apa? Zong. Dia tidak mendapat apa-apa. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah satu pahala. Ada ibadah yang dilakukan satu ibadah 25 sampai 27 pahala, seperti berjamaah. Ada ibadah yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah akan diberikan 10 kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Ada ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700. Apa itu? Sedekah. Tapi ada ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya tidak bisa ditentukan atau pahalanya unlimited, karena yang memberikan pahala adalah Allah, yang mana itu adalah ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan as-siyamuli, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan saya yang memberikan pahala. Makanya takaran pahala puasa ini ya kita tidak mengetahui kenapa, karena unlimited. Tapi orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahala yang dilakukan. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu standar. Tapi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, maka dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah memberikan kemuliaan tersendiri. Di mana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian terakhir, karakteristik daripada bulan suci Ramadan, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, doa dikabulkan itu ada waktu khusus. Contoh, antara iqamah dengan azan, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan doanya. Ada tempat khusus, siapa yang berdoa di mihrab. Ya, kalau ada masjid itu bagian depan tempatnya imam itu disebut dengan mihrab. Tempat yang dikhususkan di situ dia berdoa cepat dikabulkan. Ketika orang yang pergi umroh haji, ada tempat-tempat khusus multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, siapa yang berdoa di situ cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Maqam Ibrahim cepat dikabulkan. Siapa yang berdoa di Raudhah di Madinah cepat dikabulkan. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Dan ketika Allah mengabulkan doa bagi hambanya, maka insya Allah tidak melihat waktunya kapan, apakah siang atau malam, tapi semua waktu yang kita gunakan untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada ayat terakhir ya tentang ayat puasa, maka Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, Tribuners, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa kita mengambil dan memanfaatkan sehingga insya Allah bulan suci Ramadan bisa terimplementasi karakter Ramadan menjadi karakter kita ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan. Ya,
baik. Jadi itu ada 4 karakteristik yang sudah dapat dijelaskan kepada seluruh Tribuners. Semoga dengan penjelasan ini membantu kita lebih memahami lagi seperti apa ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian juga tanggung jawab dan juga kewajiban kita selama bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tetap terjaga dan juga kita tetap khusyuk dan maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya kepada seluruh Tribuners. Semoga kedepannya kita masih terus dapat berbincang terkait hal-hal menarik lainnya selama bulan suci Ramadan, tepatnya di program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.